Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil muhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna at-ta'allum wa at-ta'lim, tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hath 'ala at-tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وجهه وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتوح العارفين آمين. Ikhwani fillah a'azza, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala malam hari ini, malam ke-27. Ya, alhamdulillah kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini, yang mana menurut banyak kesaksian oleh para ulama dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu banyak terjadinya di malam ke-27. Maka manfaatkanlah malam hari ini dengan sebaik-baiknya. Kita ambil manfaat sebanyak-banyaknya dan jangan lakukan tindak tanduk yang menyebabkan rahmat Allah berupa malam Lailatul Qadar itu terangkat. InsyaAllah mudah-mudahan kita termasuk digolongkan daripada hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebaikan dalam malam Lailatul Qadar, insyaAllah. Salawat dan salam kita haturkan keharibaan agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita dibangkitkan dan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah malam hari ini kita akan membahas mengenai zakat fitrah. Kalau sempat kita masuk sedikit zakat mal, insyaallah. Apa itu zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah zakat yang ditunaikan di hari raya Idul Fitri. Dia diberi nama fitrah atau zakatul fitr karena dua sebab. Pertama, sebab yang tadi kita sebutkan, yaitu karena dia berkaitan dengan hari raya Lebaran atau Idul Fitri. Yang kedua, dia diberi nama zakatul fitrah karena dia bentuknya adalah makanan. Dahulu pembayaran zakat fitrah itu banyaknya dilakukan oleh salaf kita adalah dengan makanan. Dan makan pagi dalam bahasa Arab itu namanya futur. Fa, ta, waw, ra, futur. Kalau ikhwan biasanya ada teman-teman yang sudah lemas mengaji, kamu ini futur. Futur itu lebih tepatnya fatur Pak, dalam bahasa Arab, bukan futur. Nah, futur pakai ta itu artinya sarapan pagi, dan itu dinisbahkan kepada zakat fitrah karena memang bentuknya adalah makanan, ya. Dan para ulama kemudian menyebutkan bahwasanya zakat fitrah ini adalah sebagai penentu amal puasa kita, disandarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya puasa seseorang itu tergantung antara langit dan bumi. Mu'allaqun baina sama'i wal ard hatta yuaddi zakatul fitr, sampai dia menunaikan zakat fitrahnya. Walaupun ini hadisnya dhaif, ya, tapi kita masukkan dalam fadilah amal dan kita jangan tinggalkan zakat fitrah karena mentang-mentang hadisnya dhaif, ya. Hukumnya adalah wajib atas ijma' para ulama. Zakat fitrah ini tidak bisa ditinggalkan, jemaah sekalian. Baik, kapan waktu mengeluarkannya? Tapi sebelum masuk kepada waktu mengeluarkannya, kita sebutkan dulu syarat-syarat wajib zakat fitrah. Kapan seseorang itu wajib zakat fitrah? Pertama, manakala dia beragama Islam, maka tidak wajib bagi orang yang non-muslim. Dan kita jangan membiasakan menggunakan nama zakat untuk meminta-minta. Kadang sering tersebar di masyarakat itu, mungkin ada koleganya non-muslim atau bosnya non-muslim, telepon, "Bos, mana zakatku?" Mana zakat saya? Padahal dia non-muslim, tidak boleh diminta zakatnya, dan tidak sah bagi seorang non-muslim menunaikan zakat.
Gunakan istilah lain, THR kah, bonus kah, jangan pakai nama zakat. Baik. Syarat yang kedua adalah wa idraku ghurubi akhir yaumin min Ramadan, yaitu dia mendapati waktu terbenamnya hari Ramadan, Pak. Hari Ramadan terakhir. Berarti di tanggal, insya Allah nih kita sidang isbatnya kan hari Sabtu, kemungkinan besar kita lebarannya hari Minggu ya. Kalau tidak Minggu, hari Senin. Maka minimal dia nanti mendapati di hari Sabtu terakhir itu, hari maghrib di hari Sabtu, waktu maghrib di hari Sabtu. Bahkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah disebutkan di antara syarat seseorang itu wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah mendapati sebahagian dari Ramadan dan mendapati sebahagian dari Syawal. Ditandai dengan apa? Walaupun dia hanya mendapatkan sebahagian kecil daripada Ramadan dan sebahagian kecil dari Syawal, maka dia sudah wajib zakatnya. Contoh, ya, karena kalau berbicara fikih ini kita perlu tasawur, penggambaran. Ada seorang anak kecil, ya, atau ada seseorang ibu melahirkan seorang anak. Lahirnya setelah azan maghrib di hari terakhir bulan puasa. Wajib tidak zakatnya keluar? Wajib gak, Pak? Tidak wajib. Kenapa? Tidak mendapati bahagian Ramadan. Karena menjadi syarat mendapati sebahagian dari Ramadan dan sebahagian dari Syawal itu menjadi syarat wajib. Oke, seseorang yang meninggal tepat 1 menit sebelum azan maghrib, wajib tidak zakatnya? Tidak. Karena belum masuk waktu maghrib. Dia harus mendapati waktu maghribnya. Jadi dapat Ramadan, dapat Syawal. Itu syarat wajib yang ditetapkan oleh para ulama bagi seseorang yang dikategorikan sebagai muzakki, seorang yang wajib berzakat dengan zakat fitrah, mendapati sebahagian dari Ramadan dan mendapati sebahagian dari Syawal. Oke. Ada pertanyaan selanjutnya. Anaknya baru lahir tepat saat azan maghrib, wajib tidak? Tidak wajib karena tidak mendapati Ramadan. Jadi dia harus mendapati keduanya, ya, baik Ramadannya atau Syawalnya. Baik, syarat selanjutnya wa wujudu ma yafdulu an mu'natihi wa mu'nati man tajibu alaihi mu'natuhu lailatal 'idi wa yaumah wa an dasdi thawbin yaliqu bihi wa an maskinin wa khadimi yahtaju ilaih. Baik, adanya rezeki atau harta yang dia bisa pergunakan baik bagi dirinya maupun keluarganya yang mencukupi bagi dia dan keluarganya untuk hari raya itu. Jadi ada harta yang tersimpan atau makanan yang tersimpan untuk dirinya dan keluarganya selama hari raya lebaran itu, Pak. Ini syarat yang ketiga. Ya, atau kepada siapa-siapa yang ditanggung nafkahnya. Ini misalkan saya masih ada harta yang cukup untuk mencukupi saya dan keluarga saya, maka untuk hari lebaran, maka saat itu saya termasuk daripada salah satu orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah. Ini syaratnya, Pak. Jadi ada harta yang tersimpan atau rezeki yang tersimpan yang mencukupi dirinya dan keluarganya cukup sampai hari raya itu. Satu harinya cukup, bisa makan, bisa tinggal, kemudian bisa pakai pakaian di hari itu. Sandang pangan papannya terpenuhi di hari raya Idul Fitri. Kalau dia terpenuhi dan masih ada lebihnya, maka disinilah termasuk orang yang mengeluarkan zakat muzaki. Makanya, Pak, muzakinya zakatul fitrah dengan muzakinya zakatul mal itu berbeda. Boleh jadi orang wajib zakat fitrah tapi belum tentu wajib zakat malnya. Karena zakat mal itu kaitannya dengan harta secara langsung yang dihitung dengan kadar nisab 84 gram emas. Berbeda dengan zakatul fitrah. Zakatul fitrah ini karena kaitannya dengan lebaran, maka ditimbangnya dengan apakah di lebaran itu ada harta atau tidak yang cukup untuk dirinya dan keluarganya, sekiranya bisa makan, bisa tidur atau bisa tinggal di suatu tempat atau bisa memakai pakaian yang layak di hari itu. Nah, jelas di sini, Pak, ya. Baik. Nah, ini syarat-syarat yang disebutkan ya di dalam kitab Nailur Raja. Ya. Baik, lalu kapan waktunya dikeluarkan?
zakat itu. Maka dalam kitab Takratus Sadidah, ya, ulama fikih menyebutkan ada 5, Pak. Waktu pengeluaran zakat itu terbagi menjadi 5. Yang pertama waktu wujub. Waktu seseorang itu sudah wajib mengeluarkan zakat, yaitu sebagaimana tadi kita sampaikan, mendapati sebahagian dari Ramadan dan mendapati sebahagian dari Syawal, maka dia sudah wajib untuk mengeluarkan zakat. Yang kedua waktu fadilah, waktu yang utama, kalau kita sebut waktu sunnah. Kapan? Yaumul Aidi ba'da tulu'il fajri wa qabla salatil Aidi wal afdalu ba'da salatil fajr. Yaitu tepat di hari raya Idul Fitri saat masuk waktu subuh, saat masuk waktu subuh, antara itu sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar. Jadi yang paling afdal itu, Pak, mengeluarkan zakat fitrah itu adalah waktu subuh sampai waktu sholat Idul Fitri, sholat Id, sebelum sholat Id. Ini waktu yang utama. Tapi ini ada tapinya, Pak. Tapi ini berlaku bagi kita yang membayarkan zakat fitrah kita secara langsung, tidak melalui badan amil. Kalau lewat badan amil, maka bayarkan sebelum waktu itu dan ikuti aturan amilnya. Kalau amilnya bilang konter tutup jam 10, maka sebelum jam 10 sudah kita bayarkan untuk membantu amil. Kadang, Pak, kasihan amil itu. Mereka kerja sampai jam 2, jam 3 subuh itu. Kalau terima terus, pembagiannya repot. Makanya kalau kita yang melalui badan amil, hendaknya diserahkan tepat sebelum konternya tutup untuk membantu kinerja amil. Ya, adapun waktu yang utama bagi kita yang membayarkan sendiri dan ada kepercayaan diri, kita tidak lupa bayar zakat. Karena biasanya kan waktu sholat Id itu, Pak, sibuk mempergagah diri itu, Pak. Oh, pakai wangi-wangian, mandinya yang Masya Allah. Pakai pakaiannya, milihnya bisa lama dan lain sebagainya, belum lagi antri di kamar mandi dan lain sebagainya. Nah, kalau kita ada kekhawatiran kemudian zakat kita tidak bisa kita tunaikan di waktu fadilah, di waktu yang utama, maka lebih baik dimajukan. Tapi kalau bisa kita tunaikan di waktu yang utama, maka lebih afdal kita tunaikan di waktu yang sunnah, yaitu antara waktu subuh sampai sebelum khatib naik ke atas mimbar. Ini waktu yang fadilah. Yang ketiga, waktu jawaz, waktu boleh. Kapan seseorang sudah boleh bayar zakat? Maka disebutkan wa huwa min awali Ramadan. Begitu masuk bulan Ramadan, maka seseorang sudah boleh bayar zakat fitrah. Ya, dari awal pertama itu. Nah, bagi kita yang khawatir lupa bayar zakat, karena mohon maaf, lupa itu bukan uzur bagi orang yang bayar zakat, Pak. Kenapa? Karena bayar zakat itu sudah, khususnya zakat fitrah, itu sudah boleh bayar zakatnya begitu masuk bulan Ramadan. Kan tidak mungkin orang lupa 30 hari kecuali menyengaja, Pak. Kalau ditanya kenapa nggak bayar zakat? Lupa, Ustaz. Gimana lupa 30 hari? Padahal di awal Ramadan dia sudah bisa bayar zakat, sudah boleh dia bayar zakat. Dan lupa itu bukan uzur di dalam bab zakat. Setiap ibadah itu ada uzurnya, Pak. Salat uzurnya apa, Pak? Salat 2 uzurnya, an-naumu wan nisyan, ketiduran dan lupa. Puasa itu apa uzurnya, Pak? Uzurnya sebutkan di dalam Al-Quran. Orang sakit, kemudian yang safarnya sebelum masuk waktu subuh, kemudian orang yang sudah tak mampu lagi berpuasa, tidak ada kemampuan lagi untuk berpuasa, masuk dia dalam kategori uzur puasa. Nah, zakat pun sama. Uzurnya apa? Nanti insya Allah kita akan sebutkan di waktu hurmah, dan di waktu karaha ada uzurnya. Zakat juga punya uzurnya sendiri, dan lupa bukan masuk daripada uzur ibadah zakat. Karena nggak mungkin, Pak, orang lupa itu kalau dia hati-hati dengan hartanya. Kalau lupa 30 hari itu lain lupa namanya itu. Sengaja. Sengaja nggak mau bayar. Baik. Ikhwan fillah azza. Yang keempat, waktu karaha, waktu makruh. Zakatnya sah tapi makruh. Kapan? Ta'khiruha an salatil 'aidi ila ghurubisy syamsi illa limaslahatin kantidhari qaribin aw faqirin salihin. Nah, itu. Sengaja mengakhirkan zakat itu sampai khatib sudah turun dari mimbar. Nah, ini start waktu makruh, Pak.
Jadi waktu makruh itu start saat khatib sudah turun dari mimbar sampai kapan? Sampai sebelum terbenamnya matahari di hari raya. Itu masih boleh bayar zakat tapi statusnya makruh. Dia menjadi tidak makruh kalau ada uzur. Uzurnya disebutkan di sini. Untuk maslahat. Maslahat apa? Menunggu fakir yang soleh datang. Kita pulang kampung. Kebetulan di kampung itu ada ustadznya. Ustadznya kebetulan miskin. Dan ustadznya tugas di kampung sebelah. Jarak antara kampung 1 dan kampung 2 4 jam. Jadi ustadznya tugas dulu sholat Idul Fitri. Akhirnya gak ketemu sama ustadznya. Karena subuh hari gak mungkin ketemu, dia harus berangkat cepat-cepat. Saat pulang harus menunggu dia pulang. Karena kita ingin menyerahkan zakat kita kepada orang yang benar. Ikhwani fillah, ada pendapat, dan ini pendapat mu'tamad dalam kalangan Syafi'iyah. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang fasik. Siapa yang fasik itu, Pak? Disebutkan di dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi, orang fasik itu cirinya mereka manirtakabal kabair. Mereka yang tertunggangi oleh dosa besar. Orang yang tidak sholat tidak bisa diberi zakat dalam pandangan Syafi'iyah. Kehati-hatian, Pak. Karena untuk menunaikan hak Allah saja dia tidak bisa. Bagaimana mungkin dia mau amanah dengan harta yang kita kasih? Sudah lagi kalaupun sudah nggak sholat, tambah lagi main judi online. Itu kalau kita berikan harta zakat itu sama kita dengan menolong dia dalam keburukan. Makanya ulama kita mayoritas mengatakan tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang fasik. Nah, menilai fasik atau enggaknya itu yang repot gitu. Ya, maka asasnya utamanya husnuzon, baik sangka kepada umat Nabi. Tapi kalau nampak kefasikan dalam dirinya, maka harus kita hati-hati untuk menyerahkan zakat kita ini. Jangan sampai zakat kita justru menjadi bencana kepada orang lain. Baik. Ya, kita menunggu, misalkan tadi ada ustadznya ternyata baru pulangnya nanti nyampe rumah jam 9, jam 10, otomatis sholat idnya sudah lewat. Lalu bagaimana? Boleh ditunggu dan dia tidak kena hukum makruh karena uzurnya ada. Uzurnya apa? Menunggu orang fakir yang soleh. Itu uzurnya, Pak. Ya, uzurnya orang dalam zakat. Nah, ini yang keempat, waktu makruh. Jadi antara khatib turun dari mimbar sampai menjelang waktu maghrib di hari raya. Dan yang kelima adalah waktu hurmah, waktu haram. Zakatnya tidak sah kalau diniatkan adaan atau menunaikan, tapi harus qadaan. Kapan itu? Ta'khiruha an yaumil 'aidi illa li'udhrin. Fayajuzu ta'khiru wa takunu qadaan biduni ismin ka'an lam yahdur maluhu aw lam yajidil mustahiqqa laha. Maka waktu yang haram ini adalah sengaja mengakhirkannya manakala matahari sudah terbenam dengan ditandai masuknya waktu maghrib di hari raya. Kalau ada orang lupa atau nggak sempat bayar zakat misalkan, sampai habis hari itu, yaitu tenggelamnya matahari dengan ditandai masuknya waktu maghrib, ya maka kemudian dia zakatnya atau waktunya sudah masuk waktu haram sehingga tidak bisa menunaikan zakat dengan niat adaan. Niatnya harus qadaan. Dan apabila tidak ada uzur maka dia menjadi dosa. Tapi dosa ma'al qada. Luhuqul itsim ma'al qada. Dia tetap dosa tapi bukan berarti dia meninggalkan zakatnya begitu saja. Tetap zakatnya diqada. Makanya hati-hati ya dengan bab ini. Nah, uzur yang disebutkan di dalam waktu yang diharamkan ini ada dua. Ya, yang pertama, hartanya belum ada ya, di hari itu. Mungkin dia melakukan perjalanan, tasnya lama nyampainya. Kan ada kayak gitu kan. Kopernya muter dulu kemana atau ketinggalan di bandara mana. Akhirnya semua hartanya di situ. Mau bayar bingung kayak apa. Mau bayar zakat fitrahnya. Sementara dia pulang ke kampung nggak sempat beli beras atau nggak sempat beli makanan pokok. Walhasil hartanya nggak ada, bingung akhirnya gimana bayarnya. Kopernya baru datangnya nanti malam, baru bisa datang. Maka yang seperti ini diperbolehkan karena hartanya belum ada, uangnya belum ada. Ya, atau
sesuatu untuk membeli makanan pokoknya masih belum ada. Aulam yajidil mustahiq qalaha, atau ada hartanya tapi mustahiknya tidak ada. Contoh, kebetulan misalkan nih teman-teman yang kerja di SPU, insya Allah di sini nggak ada mustahik kan Pak? Ada yang jadi mustahik di sini Pak? Kalau ada yang jadi mustahik saya pertanyakan betul gitu Pak di sini. Insya Allah di sini nggak ada yang menjadi penerima zakat. Nah di sini kan nggak ada yang menerima zakat Pak. Terus kemudian di hari H itu ternyata HP-nya ngeblank. Mau titip bayarkan zakatnya kepada keluarganya nggak bisa. Sementara dia tugas. Dan ada temannya bisa minjemin tapi shiftnya sampai besok malamnya baru ada. Misalkan ini kita berbicara misalkan baru bisa ada komunikasi di hari raya, tepat di malam hari raya atau setelah habis waktu hari rayanya. Ya. Uangnya ada tapi tidak ada mustahiknya. Dia mau bayar tapi tidak ada mustahik di tempat itu. Maka boleh dia mengakhirkan membayar zakat fitrahnya sampai waktu hari raya itu habis. Dengan catatan kalau betul mustahik itu tidak ada. Tapi rasanya Pak kalau di kampung itu cari mustahik gampang. Di luar sana cari mustahik itu gampang. Baik. Lalu berapa yang dikeluarkan kadarnya? Maka yang dikeluarkan adalah sa'an. Satu sa' itu adalah arba'atul amdad, 4 mud. 1 mud itu adalah 1 takaran tangan seperti ini Pak. Tapi syaratnya tangannya tidak boleh tangan yang kecil. Tangan yang mu'tadil, pertengahan. Ulama fikih menyebutkan begitu. Nah, kita tangan Asia, khususnya tangan saya. Ini saya pernah hitung sendiri Pak. Dengan tangan saya, itu kalau kita ambil 1 sok dengan 4 kali tangkupan tangan seperti ini, itu tidak nyampe 2 kilo. Itu cuma 1,7, 1,8 kilo hitungan berasnya. Karena tangan kita kecil. Makanya dalam hitungan fikih tangannya orang Asia itu tidak masuk Pak. Saya waktu di Yaman itu pernah melihat tangannya orang Australia Pak, badannya besar sekali. Itu 1 tangannya itu habis muka saya penuh mukanya Pak. Kalau dia pegang muka saya begini itu tangannya semua tuh. Nah itu yang disebut dengan tangan mu'tadil, yang pertengahan, tidak besar tidak kecil. Itu kalau diambil begini kan banyak itu. Nah satu sok atau 4 mud. Lalu berapa kalau dikonversi ke kilonya? Baik, di sini ulama berbeda. Kalangan Syafi'iyah yaitu menetapkan hampir dalam semua kitab fikihnya menetapkan 2,75. Kitab-kitab salaf dari kalangan Syafi'iyah, ya baik Takratus Sadida, kitab Minhajnya Imam Nawawi, itu semua menetapkan 2,75 kilo hitungannya. Kalangan Hanafiyah itu menetapkan 3,6 kilo untuk arba'atul amdadnya, untuk 4 mudnya, 1 soknya. Kalangan Malikiyah itu kurang lebih sekitar 3 kilo, 3,2, 3,1, 3 kilo. Hambali itu ngikut kepada Syafi'iyah 2,75. Lalu Kementerian Agama kita dapat 2,5 dari mana? Ini diambil dari pendapatnya Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Karena tangan kita tangan orang Asia kecil, maka disesuaikan. Diambil range-nya dari dari kadar Syafi'iyah yang ada, diambil dari tangannya orang Asia, maka dihitung kurang lebih 2,5 pertengahannya, Pak. 2,5. Karena kan 1,8 dengan 2,7 bedanya hampir 1 kilo. Maka diambillah setengahnya. Jadi diambil 2,5 dalam pendapatnya Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Lalu kita bayarnya berapa Ustaz? Maka saya sampaikan yang bayar 2,5 sah, yang bayar 2,7 sah, yang bayar 3 kilo apalagi, yang bayar 3,6 apalagi, bebas. Dan saran saya kalau bisa bayar dilebihkan Pak. Bayar di 3 kilo. Ya, kadang banyak amil itu tak mengerti, mereka mengira kalau kita bayar 3 kilo karena terteranya 2,5, 0,5-nya itu masuk di infak, itu keliru. Karena kita harus tanya niat orang yang berzakat dulu. Ini niatnya ngelebihin ini apa nih? Kalau niatnya zakat maka masuk semua di zakat. Karena kita membayar zakat boleh lebih Pak. Tidak wajib sesuai dengan hitungan. Itu batas minimum. Minimumnya ya 2,5.
Kita boleh bayar lebih, ya, mau bayar 3, mau bayar 4, silahkan. Dan jamaah sekalian, sehebat-hebatnya amalan sunnah itu tidak bisa mengalahkan pahala ibadah wajib. Jadi kalau antum mau lebihin, saran saya lebihin di zakat. Karena pahalanya tentu lebih besar. Tapi ibadah sunnah itu juga punya keutamaan sendiri dalam hadis. Dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah yang dikarang Profesor Dr. Said Al-Maliki, beliau mengutip hadis riwayat Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Hassinu amwalakum bizzakah wa dawu mardakum bis-shadaqah." Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah penyakitmu dengan sedekah. Artinya zakat itu punya keutamaan sendiri, sedekah juga punya keutamaan sendiri. Saran saya bayar lebih dengan zakat. Hitung zakat semua, baru kalau ada kelebihan harta lebih sedikit, silahkan bayar sedekah lebihkan dengan sedekah. Itu jauh lebih afdal. Sehingga jalan yang wajib dan yang sunnah. Dan kita tidak perlu menandingkan amal satu dengan amal yang lainnya. Ikhwanifillah. Kalau bisa dikerjakan semua, lebih baik. Jadi ini kita nih bayar berapa nih Ustaz? Banyak betul pendapatnya, bebas. Karena semuanya sah, Pak. Yang bayar 2,5 sah, yang bayar 2,7 sah, yang bayar 3 kilo sah, apalagi yang bayar 5 kilo lebih sah lagi. Ya, bebas. Silakan. Tapi saya pernah meneliti apa yang dituliskan oleh Kementerian Agama itu ada sedikit keganjalan, Pak. Keganjalannya gimana? Untuk hitungan mudnya zakat dengan hitungan mudnya fidyah itu agak sedikit berbeda. Kita zakat ditetapkan 2,5 kilo oleh Kementerian Agama, khususnya di Samarinda. Kementerian Kotanya menetapkan 2,5 kilo. Tapi dalam fidyah itu menetapkannya 0,75. Sementara fidyah itu adalah memberi makan orang miskin 1 hari. Untuk 1 hari puasa yang ditinggalkan, dia membayarkan 1 mud. Berarti kalau 1 mud itu kan 1/4-nya zakat. Betul apa betul, Pak? Karena zakat tadi 4 mud. Kan zakat itu 4 mud. Sementara fidyah adalah 1 mud untuk 1 hari. Berarti kita boleh sebutkan bahwasanya fidyah itu adalah 1/4-nya zakat. Nah, Kementerian Agama kita menetapkan 0,75 untuk kemudian membayar fidyah. Yang mana kalau kita kalkulasi dia dikali 4 berarti berapa, Pak? 0,75 kali 4 sama dengan 3 kilo. Ya enggak sih? 3 kilo. Nah, sementara untuk hitungan mudnya zakat kok hanya pakai 0,6 atau ya 0,6 kilo. Itu agak sedikit ganjal yang sampai sekarang ini kebetulan saya di Majelis Ulama Provinsi Kaltim itu masih mempertanyakan bagaimana kaji ulangnya itu. Karena ada wacana tahun ini dari Kementerian Agama Kota Samarinda ingin mengkaji ulang tentang perhitungan kenapa 2,5, kenapa nggak ambil 2,7 atau 3 kilo sekalian. Insyaallah, ya mudah-mudahan tahun ini bisa terlaksana kajiannya. Baik. Nah, itu yang dikeluarkannya satu sa'. Lalu ada pertanyaan, Ustadz boleh nggak bayar zakat pakai uang, zakat fitrah? Ada yang berani kasih pendapat, Pak? Yang setuju zakat itu hanya boleh dibayar pakai beras, angkat tangan, Pak. Atau yang berani mengatakan zakat uang itu tidak sah, angkat tangan, Pak. Kedua-duanya boleh dan kedua-duanya ada salafnya. Tapi saya ingin sampaikan dulu ada minimal 3 pendapat dalam perkara ini. Kalangan Syafi'iyah mengatakan tidak boleh mutlak. Kalangan Syafi'iyah mengatakan bayar zakat fitrah pakai uang tidak sah. Makanya kalau teman-teman ketemu santri-santri yang ngaji di Jawa, ngaji di Yaman, mereka pasti akan katakan tidak sah bayar zakat pakai uang. Kenapa? Karena mazhab mereka Syafi'iyah tulen. Pendapat kedua dari Al-Imam Ar-Ruyani. Al-Imam Ar-Ruyani salah satu imam dari kalangan Syafi'iyah, Pak. Jadi pendapat mazhab Syafi'iyah menetapkan tidak boleh kecuali Imam Ruyani. Al-Imam Ar-Ruyani menyatakan boleh bayar zakat pakai uang. Oh, gimana lagi nih Ustaz? Satu bilang nggak boleh, satu bilang boleh. Ini saya ingin menyampaikan, kita itu wajar sekali berbeda antara satu dengan yang lain. Dan tugas kita adalah menghargai pendapat. Kalau kita pegang pendapat yang menyatakan tidak boleh
bayar zakat pakai uang, alias harus pakai beras, maka silahkan pegang pendapat itu dan kita hargai pendapat orang lain karena kita tidak mesti sama jamaah sekalian. Karena kepentingan kita masing-masing berbeda, kondisi kita masing-masing berbeda. Kemudian pendapat yang ketiga dari kalangan Hanafiyah, boleh mengeluarkan zakat fitrah dengan uang dengan catatan pakai hitungannya Hanafiyah yaitu 3,6 kilo. Nah ini yang kemudian digembar-gemborkan oleh teman-teman dari kalangan Nahdlatul Ulama. Kalau mau bayar zakat fitrah pakai uang harus taklid kepada Hanafiyah, padahal tidak wajib, padahal ada imam juga dari kalangan Syafi'iyah yang memperbolehkan untuk membayar zakat pakai uang. Dalilnya mana? Maka disebutkan dalilnya Nabi SAW sabdakan aghnuhum fi hadzal yaum. Kayakanlah, cukupilah keperluan fakir miskin itu di hari lebaran. Pertanyaannya, cukup enggak Pak kalau fakir miskin itu cuma makan beras saja? Apakah mereka sudah disebut cukup? Itu sudah menjadi keseharian mereka makan nasi dengan garam keseharian. Di hari itu mereka harus makan daging, makan enak. Bajunya harus bagus, harus baru, karena untuk merasakan vibes kegembiraan hari raya lebaran itu. Makanya Nabi sabdakan aghnum, kayakanlah mereka, cukupilah mereka itu. Makanya ilah yang diambil bagi orang-orang yang, bagi para ulama yang menetapkan bolehnya kemudian membayar zakat fitrah pakai uang, ya dalilnya ini Pak. Ilahnya adalah kegembiraan di hari raya. Nah orang miskin itu tidak juga gembira kalau dikasih beras. Tiap hari makan beras. Tiap hari makan nasi. Makanya ulama kontemporer, ulama-ulama yang baru ya dari kalangan Azhar, sebahagian dari Saudi malah menetapkan bagusnya mengeluarkan pakai uang. Tapi kesunahan tetap pakai beras. Nah, kita sebutkan salaf-salafnya yang kemudian menetapkan boleh mengeluarkan pakai qimah atau pakai uang. Ya. Ala dzalika jara amalu jama'atin minas salafi min kibari sahabah. Di antaranya yang mengamalkan membayar zakat fitrah pakai uang itu dari kibar sahabat. Wa minha ka Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Di antaranya Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar bin Al-Khattab suatu ketika pernah di zaman beliau itu ada orang yang sedang dalam perjalanan dan dia wajib bayar zakat karena dia punya harta tapi tak sempat membeli bahan pokok. Maka kemudian kata Sayyidina Umar, bayarkan nilainya dengan dirham. Maka dikeluarkan dengan dirham, maka kemudian tunailah zakatnya. Makanya pendapat Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Kemudian siapa lagi? Wa ibnuhu Abdullah, yaitu anak beliau Abdullah ibn Umar menetapkan boleh membayar zakat fitrah pakai uang. Kemudian wa ibnu Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud menetapkan boleh membayar zakat fitrah pakai uang. Kemudian wa ibnu Abbas, Abdullah ibn Abbas menetapkan boleh membayar zakat fitrah pakai uang. Wa Mu'adz bin Jabal, Sayyidina Mu'adz bin Jabal, salah satu sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi SAW menetapkan boleh membayar zakat pakai uang dengan nilai. Wa ghairuhum, dan masih banyak lagi. Dan adapun dari kalangan tabi'in di sana ada Al-Imam Hasan Al-Basri, ada Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Di situ mereka adalah orang-orang yang kemudian menetapkan bolehnya membayar zakat dengan uang. Kemudian Abu Ishaq As-Sabi'i ya juga menetapkan boleh membayar zakat dengan uang. Dan di antara ulama khalaf, ulama modern yang menetapkan boleh membayar zakat yaitu Al-Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi dalam Majmu' Fatawa. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menetapkan boleh, tapi beliau itu menyikapinya adil antara dua kubu. Kan ada yang menetapkan haram, ada yang menetapkan boleh mutlak. Nah beliau itu melihat maslahat. Syekhul Islam menetapkan maslahat. Kalau dengan membayarkan zakat fitrah dengan uang itu ada maslahat, maka kemudian boleh seseorang membayarkan zakat fitrah dengan uang. Ini kaulnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam. Kemudian dan masih banyak lagi daripada ulama kontemporer dan Syekh Ali Jum'ah, Syekh Wahbah Zuhaili, dan masih banyak lagi. Artinya gini jemaah sekalian, kita sah-sah saja mau bayar pakai beras, mau bayar pakai uang. Yang penting itu adalah kebijaksanaan. Dan perbedaan pendapat ini menjadi rahmat bagi fakir miskin.
Ada yang bayar pakai uang, ada yang bayar pakai beras. Walhasil mereka begitu hari raya mendapatkan keduanya, dapat uang iya, dapat beras iya. Sampai nggak Pak maksudnya? Sampai, ya sudah. Tidak perlu kita gontok-gontokan untuk perkara sesuatu yang ulama sendiri berlapang dada di situ. Dan itu sesuatu yang tidak perlu. Baik. Sampai di sini. Ini pembahasan zakat fitrah kita. Ada pertanyaan? Silahkan. Ada? Tentang zakat fitrah. Apa jelas atau orang nggak tanya tuh dua, Pak? Faham sama sekali atau nggak faham sama sekali atau tidur? Ya, silahkan. Jadi saya menjelaskan dalam mazhab Syafi'i ya, tidak boleh membayarkan zakat kepada orang fasik. Ya. Sebagai contoh dalam satu keluarga, yang kita ketahui secara kasat mata, mungkin secara pemahaman kita, ini orang keluarga ini, ayah dan ibunya ini, dia tidak sholat, ada bahkan dia tidak mengolatnya dia. Tapi sementara dia ini masuk dalam golongan fakir miskin. Dan terlebih lagi, dia ini mempunyai anak-anaknya yang sangat membutuhkan. Gimana sih? Dalam pendapat Syafi'iyah tidak boleh dikasih, Pak. Karena Syafi'iyah itu, Pak, saking ketatnya Syafi'iyah itu begitu. Getol, kenapa orang yang fasik itu tidak boleh diberi? Karena khawatir harta yang kita titipkan, yang Bapak bayarkan itu kepada mereka disalahgunakan. Kalau saya dulu pernah ngurus juga zakat, Pak. Sebagai amil tuh kami ikut mendata mana yang fasik, paling tidak sampai terdata itu, Pak. Dengan melihat apa? Lihat aja kalau puasanya, kalau Ramadan dia siang hari puasa dan sering hadir ke masjid, minimal Jumat kita tahu dia, maka insya Allah dia termasuk orang yang muslim minimal, bukan orang yang fasik. Tapi kalau Jumat tidak pernah hadir dan kita mengidentifikasinya gampang, Pak. Dulu di masjid saya itu ada pengumuman, bagi yang merasa dirinya mustahik silahkan daftarkan namanya, nanti ada tim survei. Akhirnya suatu ketika ada orang pas di hari H itu dia ngerasa dia sangat fakir sekali. Dan saya tahu dia fakir. Dia fakir sekali, anaknya sangat perlu untuk dibantu, tapi sayangnya dia nggak pernah sholat. Saking nggak pernah sholat, nggak pernah lihat pengumuman di masjid. Artinya sudah 3 Jumat tidak pernah hadir ke masjid, karena pengumuman itu saya sampaikan sudah dari awal bulan. Pengumumannya besar, tidak mungkin untuk urusan uang zakat orang nggak lihat, nggak mungkin, karena besar sekali di depan masjid. Artinya bisa kita simpulkan orang ini 3 kali Jumat tidak hadir, maka bisa kita kategorikan sebagai orang fasik. Nah, dalam kondisi seperti itu, bahkan ulama Syafi'iyah memperbolehkan orang yang fasik itu mati kehausan. Dalam bab tayammum, Pak, ulama Syafi'iyah ini sadis memang, ketat. Syafi'iyah itu ketat. Dalam bab tayammum, di antara orang yang boleh dibiarkan kehausan, ya, adalah mereka yang tarikus sholah, orang yang meninggalkan sholat. Nah, itu boleh dibiarkan kehausan. Kalau untuk urusan urgensi hanya sekedar minum saja dia tidak boleh dikasih, apalagi bab zakat. Makanya pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad tetap tidak bisa. Jadi kita tetap harus mencari mana yang saleh, mana yang tidak. Sebagai pelajaran juga, Pak. Kenapa? Kalau kita kasih pelajaran dia, ini kalau kamu tidak mau sholat, aku tidak bisa kasih uang zakat. Walhasil mau tidak mau dia harus sholat. Dan itu menjadi pahala besar buat kita mengedukasi dia untuk sholat. Alhamdulillah saya begitu, Pak. Kalau ada orang fakir, kan kata Nabi itu kadal faqra ayyakuna kufra. Kadang kefakiran itu mendekatkan diri seseorang kepada kekufuran. Nah, kita edukasi orang-orang fakir itu yang hampir jatuh kepada kekufuran. Ya. Yang waktu itu saya pernah edukasi yang marah-marah kepada saya di hari raya itu, saya bilang, Bapak berarti 3 Jumat gak hadir. Karena ini pengumuman dari awal Ramadan. Udah gampang aja, Bapak fasik, saya bilang. Dalam ilmu fikih tidak boleh memberi harta zakat kepada orang fasik. Jadi gimana? Nah, saya sangat membutuhkan. Gini aja, Pak, Bapak ambil harta dari saya. Jadi bentuknya hadiah. Tapi saya edukasi Bapak. Ya kasih dakwahnya tentang sholat itu kepentingannya. Akhirnya menjadi komunikasi yang awalnya nggak pernah ngaji ilmu, di waktu itu dia ngaji. Nah, boleh kita kemudian memberikan dari sedekah.
tidak untuk zakat. Zakat itu keperuntukannya sudah jelas. Ini dalam mazhab Syafi'iyah. Wallahu alam dalam mazhab yang lain. Begitu. Syafi'iyah tetap keras, Pak. Nggak boleh. Makanya pengelola zakat itu harus punya data sensus, Pak. Saya dulu sampai bersensus tuh, Pak. Yang sholat berapa orang di rumah ini, yang nggak sholat berapa tuh sampai ketahuan. Dan kita bisa edukasi langsung, dakwah secara persuasif. Begitu. Kejam sekali Ustaz. Bukan kejam, Pak. Lebih kejam mereka meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa, Pak? Karena Syafi'iyah itu memandang orang-orang yang fasik seperti itu, apalagi sampai menggugurkan kewajiban sholat, dia sudah keluar dari agama. Khawatir kalau kita menyerahkannya kepada orang non-muslim, alias dia keluar akidahnya dari tubuhnya karena sebab dia menggugurkan kewajiban sholat. Ada orang-orang awam kita tuh mengira sholat itu tidak wajib. Ada, Pak, saya jumpain. Mereka mengira yang penting berbuat baik, sholat nggak penting. Ini kan menggugurkan kewajiban. Secara akidah itu gugur akidahnya, Pak. Gugur keislamannya dalam pandangan fikih. Makanya yang seperti itu kita khawatir barangkali orang yang nggak sholat mengira sholatnya nggak wajib, sehingga kita memberikan kepada non-muslim secara tanpa kasat mata. Nah, itu yang dikhawatirkan itu. Ya, silakan, Pak. Oke, Pak. Kalau kita lihat surat keputusan Kementerian Agama Balikpapan ya, contohnya. Apabila zakat fitrah maksudnya dengan nilai uang harga beras, maka kategorinya itu ada kelas A 54.000, kelas B 51.000, kelas C sampai D itu 48.000. Pertanyaannya pertama itu mana sih yang harus kita pilih dari ini? Baik. Kemudian kalau kita lihat harganya yang di bagian bab yang lain surat keputusan tersebut itu ada bab mengenai fidyah yang nilainya cuma 35.000 aja. Ya, 35.000 Iya. satu hari. Sementara yang kategori 1 berapa, Pak? Kategori 1 berapa tadi? Yang paling tinggi, yang paling mahal berapa? 44.000. Nah, ada ganjil nggak itu, Pak? Cuma satu kategori aja. Itu sebenarnya sudah ganjil, Pak. Kenapa? Fidyah itu kan tadi dikatakan 1 mud untuk 1 hari. Artinya 1/4 zakat. Kalau zakatnya nilainya adalah 44.000, harusnya normalnya harusnya normalnya berapa, Pak? 14. Nah, itu yang sampai sekarang itu kita pertanyakan kepada Kementerian Agama. Jangankan Bapak, saya aja tanya, Pak, dari Majelis Ulama kita tanya, ini netapkannya dari mana? Karena harusnya fidyah itu kan hitungannya 1 hari 1 mud, berarti 1/4 zakat. Harusnya kan begitu. Nah, itu dia. Bapak aja bingung, apalagi saya. Saya aja bingung, apalagi Bapak. Saya dari dulu sudah pertanyakan. Nah, kalau ditanya pilih yang mana, maka saran saya pilih yang terbaik. Untuk zakat itu kita lakukan yang terbaik. Kalau bisa dilebihin, banyakin, begitu. Karena semakin banyak semakin bagus. Untuk wajib. Begitu, Pak. Karena tadi kenapa kok dibagi sampai 3? Karena tidak semua orang makan berasnya sama, Pak. Tidak semua orang makannya raja lele. Ada yang makannya mungkin beras mawar, beras kura-kura, ada yang kura-kura ninja mungkin, Pak. Nah, itu kategori 1 tuh yang mungkin makannya beras raja lele misalkan, atau ada yang makan beras kampung, kan hitungannya beda-beda. Atau beras bantuan dari pemerintah dan lain sebagainya. Itu. Mungkin saya tambahkan, Pak. Ada nanti yang akhirnya bertanya, Ustadz, saya ini makannya beras bantuan dari pemerintah. Gimana, Ustadz? Saya bayarnya sementara kategori saya nggak ada di sini. Maka saya katakan kepada orang-orang yang seperti itu, opsionalnya boleh kita bayarkan pakai beras kita, atau kita bayarkan kalau mau pakai uang, kita bayarkan dengan sesuai nilai beras yang ada di kategori, maka pilih yang terbaik semampu kita. Karena otomatis dia membayarnya sudah lebih dari yang dia makan. Gitu. Jelas, Pak? Ada lagi? Silahkan. Kalau ini sempat, tidak sempat ya, 9:30 sudah. Silahkan. Nah, itu tuh, Pak, itu yang saya tanyakan dari dulu.
nilai zakatnya dengan nilai fidyah itu jomplang. Nah itu yang harus dikaji ulang memang. Ini sudah pernah di sounding atau disuarakan oleh Komisi Humaniora Majelis Ulama Indonesia Provinsi Kaltim dalam menetapkan hitungan zakat. Jadi kami para asatidz di Samarinda itu pernah berembuk. Ini dapatnya dari mana itu sampai sekarang yang masih harus dikaji ulang. Dan kami sudah sounding ke Kementerian Agama untuk dikaji ulang, masih belum ada respon. Karena kita Majelis Ulama tidak bisa intervensi, Pak. Kita hanya bisa memberikan hasil penelitian. Begitu. Mungkin itu Kementerian Agama tuh ngitungnya lauknya dan lain sebagainya minimal makan orang sekali 33.000. Padahal kalau dalam nas-nas fikih yang dimaksud dengan memberi makan itu adalah 1 mud. Cukup. It'amu miskin. Sama Pak, tidak cuma di Balikpapan itu, di Samarinda pun sama begitu. Allahu a'lam. Fadhal. Ya Pak. Kalau saya gini Pak, Bapak kalau maunya dan kebetulan budgetnya ngepres, misalkan gini punya budget ngepres, udah beliin aja beras, hitungin 0,75 dikalikan hari yang ditinggalkan 30 hari misalkan, 0,75 kali 30 hari berapa itu? 15 kilo untuk satu orang yang kemudian tidak berpuasa selama 30 hari dan tidak bisa lagi berpuasa selama-lamanya. Antar 15 kilo selesai. Tunai itu Pak. Dan diniatkan fidyah, bukan zakat, dan sampaikan kepada amil ini fidyah. Dan fidyah itu asnafnya hanya 2, fakir miskin. Amil nggak boleh makan dari fidyah. Nah banyak kasus, nih saya buka Pak. Banyak kasus beras fidyah dicampur dengan beras zakat. Yang seperti ini bahaya. Kenapa? Karena asnaf zakat boleh jadi amil itu menjadi orang yang mampu sementara dia mendapatkan bahagian dari zakat. Kalau dicampur beras zakat dengan beras fidyah, khawatir amil ikut makan dari beras fidyah sementara dia bukan mustahik dari fidyah. Fidyah itu hanya fakir miskin. Amil bukan haknya ngambil dari fidyah. Kebetulan dia dititipkan amanah untuk fidyah. Nah, ini harus hati-hati. Kalau di rumah ada yang ngurus zakat, jangan campur beras fidyah dengan beras zakat. Uang fidyah dengan uang zakat jangan dicampur. Karena penggunaannya beda, Pak. Beda. Kecuali misalkan sudah dibagi. Untuk bahagian fakir miskinnya sudah ada untuk zakatnya. Kita tambahkan beras fidyah di situ, silakan. Karena sudah untuk mustahiknya sudah jelas. Tapi kalau masih umum dicampur jadi satu semua begitu, udah enggak tahu tuh. Mungkin amilnya makan beras fidyah juga. Dan yang seperti itu perbuatannya tidak boleh. Amilnya berdosa. Ya. Kalau kita ngasih berupa zakat atau fidyah, apakah disebutkan ini zakat, ini fidyah? Iya, Pak. Karena amil enggak tahu niat Bapak. Langsung ke fakirnya. Saran saya dikasih tahu, Pak. Karena zakat itu kegunaannya lain, fidyah itu kegunaannya juga lain. Dan zakat itu lebih berkah daripada fidyah. Fidyah itu kan menggantikan puasa yang ditinggalkan. Sementara zakat itu adalah kewajiban seseorang atas haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disampaikan, ini fidyahku, tolong terimakan. Ini zakatku, tolong diterimakan. Dan minta doa, Pak. Kita kebanyakan orang yang bayar langsung, ini terima ya. Minta doa. Barangkali doanya dia mustajab. Saya termasuk orang yang bayar zakatnya langsung, tidak lewat badan amil. Jadi saya cari kerabat-kerabat keluarga saya yang di luar nafkah saya dan di luar nafkah orang tua saya, itu kita serahkan zakatnya kepada mereka. Itu lebih afdol, ke kerabat yang masuk kategori 8 asnaf. Nah itu saya sampaikan, terimakan, tolong doakan. Begitu. Minta doa. Jangan langsung ujuk-ujuk antar aja. Minta doa. Barangkali doanya mustajab, kita nggak tahu. Kalau saudara
Ya, saudara kita yang fakir itu masalah. yang masuk dalam nafkah kita atau tidak. Jadi yang tidak boleh kita bayarkan zakatnya, Pak. Yang pertama adalah orang-orang kaya. Kita nggak boleh bayar zakat kita kepada dia. Kedua, kepada orang non-muslim. Nggak boleh bayar zakat kita kepada mereka, walaupun fakir luar biasa. Yang ketiga, kepada Bani Hashim dan Bani Muttalib. Yaitu anak cucu Nabi SAW yang kalau kita kenal sekarang dengan istilah syarif dan sayyid. Itu tidak boleh menerima uang zakat. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang berada di bawah naungan nafkah kita. Kalau ditanya, saudara saya boleh nggak usah nerima zakat? Tanya dulu, dia nerima nafkah dari bapaknya atau tidak? Maksudnya dari Anda atau tidak? Kalau dia nerima nafkah dari bapak, dari dia misalkan, dari antum, maka dia tidak boleh nerima lagi zakat, karena itu sudah kewajiban dia untuk menafkahi dia. Paham nggak di sini? Intinya yang di luar nafkah kita yang hanya boleh dibayarkan zakatnya. Adapun yang di bawah nafkah naungan kita, ya siapapun dia yang di bawah nafkah kita, orang tua, anak, istri, paman, ipar, misalkan ikut juga numpang di rumah, dia masuk di dalam nafkah kita, maka tidak boleh dibayarkan zakat kepadanya. Harus di luar nafkah kita. Wallahu a'lam. Gitu. Kalau kita sebenarnya 4 bulan ngasih saudara kita, itu masuk kita menamung dia. Bapak niatnya nafkahi apa tidak itu? Karena pemberian itu bisa sifatnya nafkah itu berarti kewajiban. Ada sifatnya hadiah, pemberian. Nah, kalau Bapak mewajibkan diri Bapak untuk memberi dia makan setiap bulan, apalagi setiap bulannya, dan meniatkan itu sebagai nafkah, maka jatuh nafkah. Dia tidak boleh lagi menerima zakat dari Bapak. Begitu. Lagi dalilnya innamal a'malu binniyat. Baik, ada lagi? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya masalah fidyah untuk wanita hamil dan menyusui. Baik. Karena ada perbedaan dari pendapat 4 Imam Madzhab itu sama ada pendapat dari Ibnu Abbas. Terkait ini bisa tolong didetailkan. Baik. Bagi seorang ibu hamil dan menyusui, dalam pendapat Syafi'iyah yang mu'tamad, kalau dia khawatir kepada dirinya sendiri, maka dia hanya wajib qadha. Dia tidak khawatir dengan kesehatan bayinya, dia hanya wajib qadha. Dia yakin bayinya sehat aja. Kalau kan dia menyusui, Pak. Insyaallah bayinya sehat dan vitaminnya terpenuhi dari asupan lain misalkan. Dan dia sanggup untuk berpuasa, tapi saat itu dia khawatir dirinya. Ini kalau aku paksa puasa lemes badanku. Akhirnya dia memilih untuk tidak puasa. Berarti dia khawatir terhadap dirinya sendiri. Kalau yang seperti itu dia hanya wajib qadha, tidak wajib fidyah. Kalau dia khawatir kepada bayinya, sama, hanya wajib qadha. Misalkan nih, kalau aku ini kuat aja puasa, tapi bayiku tidak bisa karena dia ASI eksklusif, hanya makan dari ASI, tidak makan dari formula. Dan aku khawatir nutrisinya tidak terpenuhi, maka yang seperti itu dia hanya wajib qadha. Karena masih ada kesempatan waktu. Kalau bayinya sudah sehat, berarti dia sudah termasuk orang yang wajib berpuasa, padahal dia wajib. Yang ketiga, kalau dia khawatir akan kesehatan dirinya dan bayinya, maka wajib fidyah, wajib qadha. Maksudnya gimana? Badanku ini lemas, tapi bayiku juga perlu nutrisi. Kalau aku paksa puasa bahaya. Dan ada kekhawatiran penyakitnya itu bisa menyebabkan dia tidak bisa berpuasa selama-lamanya, maka dia wajib fidyah dulu. Nanti kalau dia sehat, maka dia kemudian qadha kembali puasanya. Nah, begitu Pak. Ini sebagaimana diungkapkan dalam kitab Takratus Sadidah. Adapun pendapatnya Ibnu Abbas, wallahu a'lam. Tapi pendapat kontemporer gini Pak, ibu hamil itu kan Pak, apalagi perempuan itu terkadang, ini pendapat kontemporer yang diungkapkan Syekh Al-Zuhaili juga Syekh Ali Jungkah. Beliau mengatakan ibu hamil itu hanya wajib fidyah. Kenapa? Gini Pak, logikanya. Hari ini dia nyusui.
Begitu selesai dia sakit, kan itu dapat uzur tuh dia untuk tidak puasa kalau dia khawatir karena dirinya ataupun karena anaknya atau karena khawatir keduanya. Artinya dia dapat uzur untuk tidak berpuasa. Boleh dia untuk tidak berpuasa. Entah nanti digantinya dengan qadha atau digantinya dengan fidyah. Tapi begitu selesai sapi, isi lagi. Isi lagi dia, hamil lagi. Begitu lagi nanti siklusnya. Kan orang hamil itu tidak dianjurkan berpuasa kalau kemudian sama kaidahnya. Kalau dia khawatir terhadap dirinya, khawatir terhadap bayinya, khawatir terhadap dirinya dan bayinya, sama kaidahnya. Melahirkan, menyusui lagi, hamil lagi habis itu. Bayangin nggak Pak? Jangka hamil dengan menyusui itu kan 3 tahun. Hamil 9 bulan, sapinya 2 tahun, 3 tahun. 3 tahun. Berarti kita anggaplah simulasikan 9 tahun. Kalau dia tidak bayar fidyah 9 tahun, ini hutangnya banyak. Makanya menurut pendapat kontemporer paling bagus sudah bayarkan fidyah aja. Sebagai jaminan dulu. Barangkali dia nggak bisa puasa selama-lamanya. Ibu-ibu tidak begitu Pak. Gitu. Cukup. Dan itu ada pendapat kontemporernya. Allahu a'lam. Fadhal, ada lagi. Pusing. Ada lagi Pak? Cukup? Kalau nggak ada kita cukup. Ya silakan. Oh enggak, fidyah nggak ada batas waktu. Yang penting jangan sampai ke Ramadan selanjutnya. Iya. Karena kalau sampai ke Ramadan selanjutnya itu hitungannya lain lagi Pak. Per hari akan ada kelipatannya. Tapi keterlaluan betul itu nyicilnya sampai setahun. Itu yang bayar fidyah namanya nyicil. Kredit fidyah. Ada lagi? Jelas? Cukup? Oh iya, silakan. Kalau zakat fitrah itu bisa mulai 1 Ramadan gitu bisa. Iya, tadi sudah dijelaskan ada namanya waktu jawaz. Waktu boleh. Waktu jawaz itu begitu masuk awal Ramadan, dia sudah boleh bayar zakat. Ya, mungkin tadi lambat, Pak, atau tadi keluar gitu. Oh, bikin kopi, Masya Allah. Hah? Fadhal, enggak ada? Kalau enggak ada kita cukupkan 9:30 sudah. Kalau malam ini malam 27 saya rasa ikhwan juga mau qiyam lail. Yang penting jangan kajian sampai subuh aja, saya enggak sanggup, Pak. Ada? Kalau enggak ada kita cukupkan. Insyaallah kalau ada yang ingin konsultasi tentang zakat mal, nanti mungkin bisa minta nomor saya aja. Konsultasi persuasif saja. Insyaallah. Ini yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.